minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Akut. Ingat, akut pakai D bukan pakai T. Sebelum lanjut ke alur cerita Tokyo Ghoul Season 3 atau Tokyo Ghoul Re, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada minasan semuanya karena sudah support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan alur cerita anime Tokyo Ghoul. Kali ini kita sudah memasuki season ketiga. Namun di season ketiga ini berbeda. Karena MC animenya bukan Kaneki lagi. Dan ceritanya lebih mengarah ke sudut pandang CCG. Oke, daripada kita berlama-lama mending kita langsung aja masuk alur ceritanya. Cerita berlatar 2 tahun setelah penyerangan CCG ke Anteiko. Tokyo menjadi sedikit lebih damai berkat pengaruh CCG. Namun organisasi Aogiri masih ada dan siap memecahkan kedamaian yang singkat tersebut. Di kota Tokyo terlihat ada seorang petugas CCG muda yang bernama Uri. Sedang menaiki taksi dan ternyata supir taksi tersebut adalah seorang ghoul. Petugas Uri berusaha menghadapinya. Tiba-tiba ada semacam proyektil peluru mengenai ghoul supir taksi tersebut. Rupanya yang menyerang adalah petugas CCG muda juga, dia bernama Shirazu. Namun tak terduga Shirazu ditusuk dari belakang. Benar-benar bikin kaget, ternyata Shirazu setengah ghoul, makanya tusukan ghoul supir taksi tersebut tak mempan. Tanpa berlama-lama Uri mengeluarkan Kagune miliknya dan dia juga setengah ghoul rupanya. Uri menyebut diri mereka Kuing, manusia yang bisa menggunakan kekuatan ghoul. Lalu melibas ghoul supir taksi tersebut. Tetapi ghoul tersebut masih bisa bangkit dan berusaha menyerang Uri. Lalu dengan cepat muncul sosok yang sekilas mirip Kaneki. Keesokan harinya di CCG sedang rapat antar grup. Mereka sedang membahas insiden kemarin. Terlihat ada penyidik Shimoguchi, penyidik Sasaki, penyidik Mado, penyidik Hirako, dan 2 anggota lainnya. Tapi entah mengapa Shimoguchi terlihat seperti menyindir Sasaki dan Mado. Kemudian seperti biasa Mado cetus menjawabnya, sehingga membuat Shimoguchi sedikit tersinggung. Lalu perdebatan mereka dihentikan oleh Hirako. Setelah rapat selesai, entah mengapa Sasaki dihajar oleh Mado. Memang pantas Sasaki dihajar karena membiarkan ghoul kemarin lepas. Mado memberi sedikit nasihat untuk Sasaki agar tidak berbelas kasihan kepada ghoul. Setelah itu Mado pergi dan menjelaskan bahwa Kuing adalah sebuah proyek CCG yang bertujuan mencari sosok yang bisa melebihi penyidik khusus Arimakiso. Di tempat lain terlihat Uri dan Shirazu sedang berjalan mencari ghoul target CCG yang diberi nama Torso. Namun saat sedang berjalan mereka berdua sempat bertengkar. Entah dari mana muncul seorang gadis muda bernama Hori. Hori menawarkan sebuah informasi tentang Torso, tetapi harus ditukar dengan harga yang mahal. Uri dan Shirazu sedikit bimbang. Entah kenapa kalau dilihat-lihat Uri ini anaknya gila jabatan atau ada alasan lain. Dia berkomplot dengan Shirazu supaya bisa mendapatkan Torso. Di kediaman Kuing ada Sasaki dan Mitsuki sedang menyiapkan makan malam. Lalu mereka berdua makan dan si Uri pulang bersama Shirazu. Dengan sombongnya berkata bahwa, "Aku yang akan menangkap Torso," di depan Sasaki. Sasaki langsung kesal dan mengajak Mitsuki untuk bersama-sama menangkap Torso. Lalu besoknya Sasaki dan Mitsuki pergi ke Koklea. Mereka bertemu dengan Donato Porpora, seorang ghoul tingkat double S yang dijuluki Shinpu. Setelah itu Sasaki bertanya soal ghoul bernama Torso. Setelah itu Shinpu memberitahu hasil analisisnya, bahwa ghoul bernama Torso, dia adalah seorang supir taksi. Sasaki terkejut, rupanya Uri sudah menyadari hal tersebut dari awal. Tak lama setelah itu Uri dan Shirazu sedang membuntuti sebuah taksi, sambil memastikan bahwa itu adalah Torso. Di tempat lain Mitsuki sedang duduk santai sambil berpikir. Lalu dia melihat ada supir taksi yang mencurigakan. Kemudian Mitsuki menaiki taksi tersebut. Tak lama setelahnya ternyata benar supir taksi itu adalah Torso. Dia berusaha memakan Mitsuki namun gagal. Mitsuki mengeluarkan Queen Key miliknya yang berbentuk 2 bilah pisau. Akan tetapi Mitsuki malah dihajar sama Torso. Sepertinya Mitsuki belum terlalu kuat. Rupa-rupanya Mitsuki mengirim sinyal bahwa dia sedang melakukan kontak dengan Torso. Torso mulai panik karena dikejar oleh Uri dan Shirazu. Namun ternyata jalanan di depan sudah dibarikade oleh CCG. Torso yang merasa terjebak hanya bisa melakukan perlawan. Uri dan Shirazu melakukan serangan ke Torso namun masih belum bisa mengalahkannya. Karena pemulihan Torso masih terlalu cepat. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok ghoul lainnya datang untuk menyelamatkan Torso. Dia adalah ghoul yang diberi nama Orochi. Karena mengetahui Orochi muncul, Uri dengan cepat mencoba menghadapinya. Namun dia kalah telak sehingga kehabisan tenaga. Shirazu juga berusaha namun dia juga mulai kehabisan tenaga. Di tengah keputusasaan Uri, tiba-tiba Sasaki datang dan menyelamatkan mereka.
Sasaki menggunakan Queen K miliknya untuk melawan Orochi. Namun Sasaki kalah dan Queen K-nya patah. Entah suara dari mana mengatakan lemah sekali ya kau Hais. Oh iya, nama lengkap Sasaki adalah Sasaki Hais. Sosok yang memanggil itu tak asing bagi kita pencinta Tokyo Ghoul. Ya, dia adalah Kaneki. Namun entah kenapa dia ada di dalam pikiran si Hais. Berusaha agar Hais menggunakan kekuatannya. Lalu Hais memutuskan untuk tak peduli dengan pikiran tersebut. Lalu lekas melepas jas dan dasinya. Kemudian muncul Kagune milik Sasaki yang mirip dengan Kaneki. Dengan cepat Sasaki menyerang Orochi. Terjadilah pertarungan yang sangat hebat. Uri, Shirazu, dan Mutsuki sedikit tercengang melihat kemampuan Sasaki Hais, yang dapat mengkombinasikan antara Kagune dan Queen K. Meskipun Sasaki terlihat hebat namun dia masih kalah oleh Orochi. Lalu sosok Kaneki seperti berbisik lagi. Kemudian sejenak Sasaki terdiam. Mutsuki tiba-tiba merasa ada yang berbeda dari Sasaki. Benar saja aura Sasaki berubah seperti orang lain. Orochi juga merasakan hal yang sama. Benar saja baru bentrokan sekali dengan Orochi. Membuat Orochi langsung kalah telak. Wajah Orochi terlihat dengan jelas. Dan ternyata Orochi adalah Nishiki. Dengan wajah berdarah dia berkata, Kaneki, Sasaki tiba-tiba sakit kepala. Ada ingatan seolah muncul di kepala Sasaki. Sehingga membuat dia lepas kendali. Tak lama para petugas CCG datang. Di saat Sasaki mengamuk Orochi pun pergi. CCG pun memutuskan untuk menghentikan Sasaki. Hirako dan anak buahnya menangani Sasaki dengan cepat. Lalu dari atap sebuah gedung Mado Akira menggunakan senapan jarak jauh. Dan menembak Sasaki tepat di kepalanya. Keesokan harinya penyidik Mado sedang melapor kepada pimpinan perihal kejadian kemarin. Di tempat para kuing, Sasaki tengah memarahi Uri. Karena kenekatan dia kemarin. Bisa membuat anggota yang lain celaka. Setelah itu Sasaki dengan tegas menyatakan bahwa Uri dilepas jabatan ketuanya. Lalu jabatan ketua diberikan ke Shirazu. Uri cukup kesal atas keputusan tersebut. Di markas CCG, Arima sedang berbincang dengan Sasaki. Sasaki berkunjung untuk bertanya perihal suara aneh di kepalanya. Besoknya Uri mengunjungi dokter spesialis kuing. Dia menyatakan ingin memperkuat Kagune miliknya. Tetapi sebelum itu Uri harus minta izin ke Pak Kepala dan Sasaki terlebih dahulu. Namun ternyata tim kuing mendapat misi baru. Yaitu mencari ghoul yang bernama Nutcracker. Alasan kenapa ghoul ini diberi nama Nutcracker. Karena suka memecahkan biji laki-laki. Wih, serem juga nih ghoul satu ini. Sementara itu Sasaki, Shirazu dan Mutsuki sedang memulai menyelidiki. Saat di tengah jalan Sasaki mencium bau yang sangat nikmat. Dia memutuskan untuk mampir dulu ke warkop yang bernama Re. Di dalam warkop Sasaki semakin yakin kalau kopi di sini pasti sangat enak. Lalu pelayan datang sambil terkejut. Ternyata pelayan warkop itu adalah Touka. Sasaki dan Touka saling menatap seolah saling mengenal. Sasaki duduk pun dan mencoba kopi di warkop itu. Lalu tiba-tiba air matanya mengalir secara tak sadar. Sambil menatap Touka, Sasaki berkata dalam hati bahwa wanita itu sangat cantik. Keesokan harinya Kuing mengadakan rapat dengan Regu Juzo. Mereka berusaha memancing Nutcracker. Setelah rapat Sasaki punya ide gila. Dia berkata ingin menjadi wanita. Para anggota Kuing hanya bisa kaget dan diam. Dan benar saja Sasaki, Shirazu, Mutsuki, dan Saiko. Mereka berempat menyamar jadi wanita. Maksudnya bertiga soalnya Saiko memang wanita. Rupanya tujuan Sasaki seperti itu untuk menjadi umpan. Karena ada beberapa kasus Nutcracker mengincar wanita muda. Mereka pun berhasil menemukan Nutcracker di sebuah klub malam. Lalu masing-masing mencoba menarik perhatian agar diberi pekerjaan. Hal tak terduga terjadi. Mutsuki mabuk dan berbicara ngelantur dengan Nutcracker. Tetapi Mutsuki justru berhasil sehingga ditawari pekerjaan. Besoknya Sasaki rapat lagi dengan Juzo untuk mematangkan rencana. Setelah itu Sasaki sedikit melatih para anggota Kuing agar bisa bertarung lebih baik. Mereka terus berlatih sampai tiba saatnya beraksi. Di sebuah bangunan yang mewah, banyak orang berkumpul di sana. Terlihat seperti orang-orang kaya. Nutcracker juga ke sana bersama Mutsuki dan Juzo yang sedang menyamar. Di suatu tempat yang gelap Mutsuki tersadar. Dia baru ingat kalau diberi gas tidur oleh Nutcracker hingga tertidur. Di dalam bangunan mewah ada badut sedang menghibur para tamu. Setelah acara hiburan pelelangan pun dimulai. Rupanya Mutsuki yang dilelang dan mereka yang menawar adalah ghoul. Harga Mutsuki mentok di 200 juta yen. Karena dia adalah ghoul bermata satu yang dianggap langka. Kemudian lelang masih berlanjut. Giliran Juzo yang ditampilkan. Namun sebelum mulai Juzo sudah menyerang terlebih dahulu menggunakan pisau miliknya.
Para penonton jadi panik dan berlarian, namun di luar para CCG sudah mengepung bangunan tersebut. Penyerangan sudah siap dilakukan, namun dikejutkan oleh Naki dari Aogiri. Setiap regu mulai memasuki area pelelangan dan berhadapan dengan para Aogiri. Di tengah kericuhan, Mutsuki memanfaatkan keadaan untuk kabur. Situasi di tempat Naki semakin panas, terlihat banyak pasukan CCG tewas. Namun Mado Akira datang dengan cepat. Ternyata dia sudah bisa menguasai Queen K ayahnya dan menyerang Naki dengan telak. Namun di tengah kericuhan ada Ghoul dari Aogiri yang cukup aneh. Dia kuat tapi agak gila gimana gitu. Di tempat lain Mutsuki yang berhasil kabur namun dikejar oleh Ghoul lain. Dan akhirnya regu Queen berhasil menemukan Mutsuki. Lalu berusaha menolongnya dengan melawan Ghoul bertopeng itu. Kembali lagi di tempat Ghoul yang aneh. Dia sedang melahap para anggota CCG yang berhasil dikalahkan. CCG yang lain hanya bisa kabur namun masih bisa dikejar dan dibantai habis-habisan. Di tempat Mado Akira, terlihat dia sangat santai menyayat si Naki menggunakan Queen K ayahnya. Naki benar-benar terpojok namun dua anak buahnya berhasil melindunginya. Namun sayangnya anak buahnya harus tewas demi melindungi Naki. Kembali lagi ke regu Queen. Sasaki berhasil mengalahkan Ghoul yang menyerang Mutsuki. Namun Ghoul tersebut ditolong temannya dan berhasil kabur. Di tempat lain ada sebuah regu CCG yang dihabisi oleh Nutcracker. Akibat hal tersebut regu Queen mendapat tugas untuk menghadapi Nutcracker. Dikarenakan Mutsuki terluka dan kelelahan, Sasaki meminta pimpinan untuk menyuruhnya mundur. Lalu pimpinan menyetujuinya dan menyuruh Uri untuk yang mengawal Mutsuki. Namun Uri tidak memandunya keluar, malah kembali ke panggung tempat Mutsuki dilelang. Kemudian Uri sedikit memeriksa dan berhasil menemukan jalan rahasia di bawah panggung. Benar saja, rupanya di sana tempat para tamu bersembunyi. Merasa menemukan ladang untuk bisa naik jabatan. Uri pun sedikit terkejut karena ada Juzo juga sedang mengamati. Tetapi itu jadi motivasi untuk Uri agar bisa segera naik pangkat. Dia dan Juzo pun memutuskan untuk bertarung melawan Ghoul yang ada di sana. Dengan mudahnya mereka membantai satu persatu. Namun si Uri agak sedikit kalap, lalu dengan cepatnya menggunakan Kagune miliknya. Uri semakin terbawa suasana. Dia diberitahu oleh Mutsuki kalau Madam ada di depan sana. Dengan santainya Uri maju tanpa pikir panjang. Namun baru nyampe udah disabet sama ekor Madam. Ghoul bernama Madam ini seperti ibu-ibu gemuk yang nyentrik. Mutsuki memutuskan untuk menyusul Uri. Tapi betapa terkejutnya dia melihat Uri udah setengah badan ditelan oleh Madam. Di tempat Sasaki, dia dan regu Queen sedang berusaha menuju ruang kendali. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan satu orang dari regu yang dibantai oleh Nutcracker. Untungnya dia selamat dan hanya mengalami luka goresan. Tiba-tiba saja Ghoul aneh yang muncul di awal menyerang Sasaki. Nama Ghoul itu adalah All. Sasaki bertarung cukup sengit dengan All. Lalu Sasaki menyuruh anak buahnya untuk pergi mengalahkan Nutcracker. Dan benar saja pimpinan juga menyetujui hal tersebut. Kaneki dan All semakin gila bertarungnya. Sementara itu Shirazu dan Saiko berusaha melawan Nutcracker. Sungguh lawan yang menyebalkan karena Nutcracker bisa menanam kagunenya. Lalu dijadikan sebagai jebakan olehnya. Shirazu saja sampai terkena sekali. Akibat dari jebakan itu Shirazu hampir diinjak bijinya. Tetapi berkat hal tersebut Shirazu jadi mengetahui rahasia jebakan Nutcracker. Kembali ke tempat Mutsuki. Dia berusaha menyelamatkan Uri. Namun Mutsuki dihajar oleh pengawal Madam hingga terkapar. Saat Madam berniat menelan Uri bulat-bulat, tiba-tiba saja Uri sadar dan semakin gila. Sepertinya itu adalah efek penguatan Kagune miliknya. Namun kekuatannya semakin hebat. Terbukti Uri berhasil melibas dua pengawal Madam sekaligus. Saat melawan Madam dia malah kalah telak. Jangan macem-macem, emang kalau lawannya ibu-ibu. Saat terbaring Uri merengek seperti anak kecil karena merasa gagal. Mutsuki berusaha menenangkannya dan berhasil. Tiba-tiba saja Juzo dan regunya datang dengan gaya. Kembali lagi ke tempat Shirazu. Dia sedang berusaha membujuk Saiko untuk menggunakan kagunenya. Karena mungkin cuman Kagune Saiko yang bisa mengalahkan Nutcracker. Setelah berhasil membujuknya, Shirazu pun melancarkan aksinya. Dia dibantu oleh Hayashimura untuk memancing Nutcracker supaya menuju ke jebakannya sendiri dan ternyata berhasil. Setelah itu Saiko melancarkan kagunenya lalu bam kaca pada pecah. Kembali ke tempat Juzo dan regunya yang sedang melawan Madam. Singkatnya Juzo dan ragunya berhasil mengalahkan Madam. Kembali ke Sasaki. Begitu berat melawan All. Sasaki sangat kewalahan. Tiba-tiba ada yang menyiarkan audio pertarungan Sasaki melawan All. Para pasukan yang mendengar begitu terkejut. Sasaki benar-benar kalah telak oleh All. Namun ada hal tak terduga terjadi. Sasaki diselamatkan oleh seorang Ghoul. Dan ternyata dia adalah Hinami.
Dia menganggap Sasaki itu adalah Kaneki. Hinami pun menyerang All dengan Kagune miliknya. Dia berhasil membuat All sedikit kewalahan. Tetapi si All baru serius menunjukkan kekuatannya. Hinami langsung kalah dengan telak. Kemudian Sasaki bangkit dan berkata bahwa dia bukan orang yang Hinami kenal lagi. Lalu Sasaki bertarung lagi dengan All. Dalam pikirannya terlihat Sasaki sedang berkomunikasi dengan Kaneki. Sampai Sasaki akhirnya sedikit paham dengan Kaneki. Lalu dia mulai serius menghadapi All. Kemudian mereka berdua beradu tusukan. Terlihat Sasaki berhasil selamat setelah beradu tusukan. Lalu tak lama Regu Arima datang dan sudah mengepung Hinami. Hinami merasa bahwa dia akan segera mati. Namun Sasaki meminta kepada Arima untuk bisa menahan ghoul tersebut. Beberapa hari kemudian, CCG merasa bahwa penyerangan kemarin adalah sebuah kesuksesan. Lalu di CCG sedang mengadakan acara penghargaan untuk para pasukan yang sudah berprestasi. Setelah acara penghargaan, para Regu Queen masih sibuk melatih diri mereka masing-masing. Uri makin giat latihan fisik. Shirazu sedang menunggu Queen K baru. Mutsuki berlatih pisau dengan Juzo. Dan Saiko asik ngegame. Setelah itu Sasaki sedang masak untuk persiapan party kecil-kecilan. Untuk merayakan keberhasilan Queen, rupanya Arima dan Mado Akira juga diundang. Mereka pun menikmati hidangan dan berbincang begitu banyak hal. Lalu setelah acara makan, Sasaki memberikan hadiah satu persatu. Saat party sudah bubar, Sasaki membuka kotak hadiah yang dia temukan di rumah. Ternyata itu adalah topeng milik Kaneki. Di tempat lain, di sebuah rumah mewah yang megah. Namun yang tinggal di sana adalah ghoul. Terlihat ghoul tersebut sedang lepas kendali. Rupanya ghoul tersebut adalah Tsukiyama. Anak buahnya pun berusaha menenangkannya. Tsukiyama terlihat seperti orang depresi. Di markas CCG Queen K milik Shirazu sudah jadi. Namun Shirazu masih trauma karena merasa bahwa dia yang membunuh si Nutcracker. Maklum anak muda masih suka galau kadang. Masih di markas CCG terlihat ada Regu Queen dan Regu lainnya sedang rapat. Mereka membahas tentang kelompok Ghoul Rose. Kelompok Ghoul Rose bergerak semakin gencar dalam menculik beberapa manusia. Makanya CCG gencar untuk mencari mereka. Setelah rapat selesai, ada beberapa anggota CCG sedang berkeliling mencari informasi. Namun di sebuah lorong ada seseorang sedang mabuk. Dia disantroni oleh 3 orang ghoul. Namun ternyata itu adalah Furuta, salah satu anggota CCG. Dia sedang menjebak ghoul dari grup Rose. Sementara itu Sasaki sedang mengunjungi toko Huta. Karena topeng yang ia terima berasal dari toko Huta, Sasaki hanya ingin mengembalikan topeng tersebut. Tetapi Huta justru memberikannya ke Sasaki. Karena menganggap bahwa Sasaki dan topeng itu dipertemukan karena sebuah takdir. Kembali lagi di tempat penyergapan. Di sana ada para CCG sedang berusaha menangkap salah satu dari anggota Rose. Dan untungnya mereka berhasil menangkap satu ghoul. Dan yang lain sisanya lolos. Ternyata kelompok Rose adalah kelompoknya Tsukiyama. Tsukiyama kembali bergairah setelah mengetahui tentang Sasaki Heiss. Dia berusaha untuk menemuinya. Namun salah satu anak buahnya bernama Kanae merasa bahwa meski rupanya sama seperti Kaneki, tetapi dia adalah anggota CCG yang akan memburu kita para ghoul. Namun hal yang tak terduga terjadi. CCG membuat sebuah video tentang penyiksaan yang dilakukan terhadap salah satu anggota Rose. Video tersebut dibuat oleh Kijima, salah satu penyidik ghoul. Tetapi karena hal tersebut Kijima mendapat teguran keras. Tujuan Kijima adalah supaya kelompok Rose keluar dan mengincarnya. Sementara itu di kelompok Rose sedang rapat perihal video yang dibuat oleh CCG. Tsukiyama merasa menyesal karena untuk memenuhi kebutuhannya ada anak buahnya menjadi korban. Di sebuah malam Sasaki dan Regu Queen masih berusaha mencari informasi. Namun mereka dihadang oleh kelompok Aogiri. Di sini peran Uri sangat hebat, mungkin ini efek dari latihan yang dia jalani selama ini. Sementara Shirazu masih belum berani menggunakan Queen K-nya. Terlihat juga ada torso muncul dan dia melawan si Mutsuki. Mutsuki juga semakin lihai memainkan pisau Queen K miliknya. Benar-benar sudah hampir seperti Juzo. Tapi kasihan si Saiko karena bersembunyi malah bertemu ghoul abnormal. Saiko dicekik sangat keras dan ingin dilumat. Betapa terkejutnya Saiko, ada sosok orang memakai jubah hitam. Dia menghajar ghoul tersebut sekali pukul. Saiko berterima kasih lalu sosok tersebut pergi begitu saja. Sasaki dan yang lainnya datang menghampiri Saiko untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Rupa-rupanya dalam penyerangan Sasaki adalah anak buah Tsukiyama yaitu Kanae. Dia terluka cukup parah karena bentrok dengan Queen. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Eto, pemimpin Aogiri yang dijuluki burung hantu bermata satu. Kanae yang sedang terluka berencana memakan Eto. Tetapi malah Kanae yang berhasil dikalahkan.
Mereka sedikit berbincang perihal Sasaki. Kanae semakin ingin menghabisinya. Di markas Queen Shirazu dan Uri sedikit berdebat karena insiden kemarin. Uri menganggap Shirazu sudah gagal menjadi kapten karena tak bisa bertarung sungguh-sungguh. Shirazu pun pergi ke lapangan tempat anak-anak bermain bisbol. Dia sedikit mengenang masa lalunya. Lalu muncul salah satu detektif Goul bernama Fura. Shirazu meminta nasihat kepada Fura perihal yang dia alami. Fura juga dulu sama seperti itu. Dia memberi Shirazu sedikit nasihat yang bagus. Shirazu pun termotivasi lalu memutuskan untuk memotong rambutnya. Setelah itu ada rapat untuk membahas tentang Rose dan Aogiri. Dari rapat tersebut mendapat kemungkinan bahwa Rose dan Aogiri ada hubungan. Sasaki pun meminta kepada penyidik spesial UI untuk menyetujui rencananya. Ternyata Sasaki dan Regu Queen menyamar sebagai Goul. Mereka sudah memesan topeng di tempat Uta. Para Regu Queen berusaha mencari informasi dari setiap distrik yang ada. Tetapi Sasaki tak mendapat informasi apa-apa. Karena para Goul takut dengan topeng yang dipakai Sasaki. Ia jelas takut orang itu topeng Kaneki sosok yang dijuluki Gantai. Sasaki terus berusaha mencari informasi tentang Gantai. Namun tak berhasil menemukannya. Sampai dia bertanya ke Mado Akira. Namun tak diberi jawaban yang jelas. Tanpa diketahui oleh Rose, CCG sudah bergerak begitu cepat. Para CCG sudah mengepung kediaman Sukiyama. Namun ayah Sukiyama pun menyerahkan diri. Dan misi penyerangan terlihat sangat mudah. Tetapi ini sangat mencurigakan seakan ayah Sukiyama seperti melindungi sesuatu. Benar saja Sukiyama ternyata dibawa ke tempat para orang-orang terpercaya. Namun tak perlu waktu lama CCG sudah datang dan berusaha melibas para Goul bawahan Rose. Sementara itu di Regu Queen juga sudah sampai di tempat penyerangan. Kemudian Sasaki disuruh ke atap duluan karena dengan Kagune miliknya pasti lebih mudah. Setibanya di atap gedung Sasaki tak melihat apa-apa. Namun tak lama Sukiyama muncul di hadapannya. Sasaki pun dihajar oleh Sukiyama padahal sebenarnya Sasaki tak ingin bertarung. Sementara itu dua bawahan Sukiyama sedang menghadang beberapa anggota CCG. Mereka adalah Milo dan Matsumae. Beruntungnya Matsumae bisa melukai salah satu petugas dengan kemampuan yang cukup hebat. Di tempat lain Regu Queen dan beberapa anggota CCG dihadang oleh sosok dari Aogiri yang tidak asing. Dia adalah Noro. Wow, sampai Goul sehebat itu turun langsung ke sini. Seperti biasa jika Noro turun ke pertempuran selalu ada banyak korban. Tetapi Regu Queen tak diam saja. Mereka langsung melancarkan serangan kombinasi sehingga membuat Noro sampai terpotong. Namun bukan Noro namanya jika tak bisa pulih dengan kemampuan regenerisasi yang sangat cepat. Para Regu Queen hanya bisa terkejut melihat hal tersebut. Kembali ke tempat Matsumae. Terlihat dia berhasil melukai penyidik Iehi. Tetapi Iehi masih hidup dan kesal kepada Matsumae. Lalu menyuruh anak buahnya untuk mengambil Queen Key andalannya. Queen Key Iehi sangat canggih seperti senjata Gundam. Kemudian dia menembak Matsumae tetapi masih bisa ditahan. Sayangnya Matsumae tak tahu apakah bisa menahan serangan tersebut lebih lama lagi. Tiba-tiba Milo menolongnya dengan cara mengalihkan perhatiannya. Iehi mengarahkan tembakannya ke Milo. Sehingga Milo terpotong separuh tubuhnya. Namun Milo masih hidup dan dengan cepat memenggal kepala Iehi. Akhirnya mereka Iehi tewas. Tak lama kemudian penyidik Kijima akan melawan Matsumae. Kijima ini adalah orang yang menyiksa salah satu anggota Rose. Tetapi sebelum menyerang rupa-rupanya Milo masih hidup padahal badannya tinggal setengah. Dia menjauh Kijima sampai dia terluka. Tak tinggal diam Matsumae langsung menyerang Kijima. Sepertinya tak perlu saya jelaskan panjang lebar kalian juga sudah tahu apa yang terjadi dengan Kijima ini. Kembali ke tempat Sasaki versus Sukiyama. Terlihat Sasaki sedang terpojok melawan Sukiyama. Tetapi akhirnya Sasaki berhasil mengalahkan Sukiyama. Namun tiba-tiba saja tangan Sasaki dipotong oleh Goul yang sepertinya familiar. Sasaki benar-benar terpojok, tetapi dia sedikit teringat kenangan bersama Arima. Lalu berusaha bangkit dengan menendang kepala Goul tersebut, yang ternyata adalah bawahan Sukiyama yaitu Kanae. Anehnya dia tiba-tiba menjadi kuat. Ternyata Eto sudah merusak si Kanae sehingga mengeluarkan kemampuannya melebihi batas. Di saat pimpinan sedang memantau menggunakan helikopter, entah dari mana nongolnya. Enggak ada hujan, enggak ada geledek. Tiba-tiba aja Goul burung hantu bermata satu muncul sambil menabrak helikopter pimpinan. Untungnya pimpinan lama di Jerman jadi dia punya semacam alat yang sering dipakai mata-mata. Sehingga berhasil selamat dari ledakan helikopter. Di tempat Sasaki Fukuro muncul dengan cepat sambil menyerang. Kanae benar-benar sudah dirusak oleh Fukuro. Terbukti dia mengoceh dikit aja. Kanae langsung menghajar Sasaki dengan sadis. Sejenak Sasaki memasuki alam pikirannya.
Dia berusaha membunuh Kaneki yang ada dalam pikirannya. Namun dia akhirnya paham bahwa Sasaki Heights cuma sisi lain dari Kaneki. Sasaki memutuskan untuk kembali tidur. Dan lalu Kaneki bangkit kembali secara utuh, rambutnya tak putih lagi, malah sekarang seperti Kaneki yang asli. Kaneki langsung membalas setiap tindakan dari Kanae. Benar-benar terlalu overpower Kaneki kalau sudah serius. Bahkan Kaneki sudah bersiap untuk melawan Fukuro. Namun cerita beralih ke tempat Regu Kuing melawan Noro. Terlihat para anggota yang lainnya sudah kelelahan melawan Noro. Tetapi Shirazu masih berusaha melawannya. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan maksimalnya. Lalu benar saja Shirazu langsung mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Kagunenya menjadi besar dan pelurunya semakin banyak. Setiap peluru yang ditembakkan sudah mengenai Noro sampai membakarnya. Shirazu mulai mencapai batas kekuatannya. Dia menyuruh Uri untuk menyelesaikannya. Dalam sekejap, Uri langsung menggunakan kagunenya untuk memotong Noro. Akhirnya Noro bisa dikalahkan. Tetapi Shirazu menerima luka yang cukup fatal dari Noro. Lalu terjatuh begitu saja, para anggota Kuing pun menghampirinya. Uri berusaha menenangkan Shirazu. Lukanya pasti akan pulih. Tetapi takdir berkata lain, Shirazu merasa sedang sekaratul maut. Lalu akhirnya Shirazu harus gugur di depan teman-temannya. Kembali lagi ke pertarungan Kaneki melawan Fukuro. Pertarungan masih berlanjut sangat epik dan benar-benar sedap dipandang. Namun Fukuro harus kalah melawan Kaneki. Sialan, Kaneki bisa mengalahkan musuh besar CCG sendirian. Udah nggak waras memang kekuatannya. Tak lama setelahnya penyidik Ui sudah sampai di atap. Dia memergoki Sasaki sedang makan sisa-sisa dari Fukuro. Sasaki melaporkan bahwa Fukuro sudah melarikan diri. Lalu Sasaki mengurus Tsukiyama dengan cara menusuknya lalu ingin melemparnya dari atas gedung. Lalu dilempar de Tsukiyama. Namun Kanae tak diam saja, dia langsung terjun juga berusaha menyelamatkan Tsukiyama. Setelah sedikit berbincang, Kanae langsung menyelamatkan Tsukiyama dengan kekuatan terakhirnya. Tsukiyama jatuh ke hutan sekitar gedung. Sementara Kanae mati dengan tragis. Sasaki langsung menuju ke Regu Kuing. Uri kesal karena Sasaki tak segera kembali. Namun Sasaki dengan santainya mengatakan, apa ini salahku? Siapa yang bertarung di sisinya? Seluruh kekalahan ini adalah karena kurangnya kekuatanmu sendiri. Jika ingin mengutuk, kutuklah kelemahanmu itu. Para Regu Kuing hanya bisa menangis melihat kematian salah satu rekannya. Sementara itu Tsukiyama yang masih berusaha lari. Namun berhasil dikejar oleh dua anggota CCG. Merasa terpojok, tiba-tiba pertolongan muncul dari Touka dan Yomo. Setelah penyerangan selesai, para anggota CCG yang gugur pun segera dimakamkan. Para anggota yang selamat hanya bisa menangis melihat rekannya sudah tiada. Oke minasan, segitu aja untuk alur cerita anime Tokyo Ghoul Season 3 kali ini. Mohon maaf jika saya uploadnya lama. Lantaran saya baru sembuh dari sakit. Untuk nextnya pasti dibikin kok, tenang aja ya. Oke minasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next alur cerita, bye-bye.